Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Seni, selamat datang kembali di podcast Road to SMPMB 2025 isi Padang Panjang, diisi masa depanmu. Masih di Rainforest, di tempat tongkrongnya anak muda isi Padang Panjang. Tentunya di sini banyak sekali pertunjukan seni dan lain-lainnya. Dan kali ini masih bersama Sobat Seni. Tentunya kita masih ngobrolin gimana sih caranya jadi mahasiswa baru di tahun 2025, bagaimana pendaftaran dan bagaimana seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru di 2025. Khususnya diisi Padang Panjang untuk kamu para calon mahasiswa seni yang penuh semangat dan kreativitas. Di kampus seni, kita bukan cuma belajar jadi seniman atau praktisi seni, tapi juga belajar jadi individu yang peka terhadap berbagai hal yang terjadi di sekitar kita, seperti konteks sosial, budaya, dan politik. Seni ini bukan hanya soal keindahan, tapi juga cara kita meresapi dan merefleksikan ke realitas kehidupan. Di episode sebelumnya, kita sudah bahas gimana cara jadi mahasiswa isi Padang Panjang secara nasional. Dan kebetulan di episode kali ini kita memang sudah bersama ahlinya, pakarnya, sehingga nanti Sobat Seni tidak lagi bingung, tidak lagi ragu-ragu untuk menentukan pilihan. Kita sapa dulu yang akan membantu kita untuk teknis seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru 2025. Kita sapa dulu Bapak Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan isi Padang Panjang, Bapak Harben Sani, SPTMP. Biasanya dipanggil Pak Ben. Pak Ben. Pak Ben. Gimana Pak Ben hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Namun sebelumnya ada pertanyaan yang mendasar dulu ya Bapak ya. Bagaimana sebenarnya alur proses registrasi mahasiswa baru ya khususnya di isi Padang Panjang? Baik Mbak Ibni, saya sapa dulu Sobat Seni semua. Apa kabar? Salam sehat dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Jadi gimana alur proses registrasi menjadi mahasiswa baru di isi Padang Panjang? Baik Mbak Ibni, Sobat Seni semua, sebelum kita masuk ke alur proses registrasi mahasiswa baru ya, tentu kita perlu mengenal dulu isi Padang Panjang. Biro Akademik dan Kemahasiswaan isi Padang Panjang itu. Di mana Biro Akademik dan Kemahasiswaan isi Padang Panjang itu adalah bagian yang akan melayani proses kepada mahasiswa, baik mulai dari mahasiswa mendaftar menjadi mahasiswa, kemudian sampai mahasiswa itu lulus nantinya di isi Padang Panjang dengan memperoleh ijazah bukti lulus dari kampus Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Nanti jadi alumni juga tetap masih menjadi pelayanan Biro Akademik dan Kemahasiswaan. Kayaknya sama Pak Ben kita nggak akan putus-putus ya Pak ya. Ya. Nah, gimana caranya untuk jadi mahasiswa isi Padang Panjang? Baik Mbak ini, Sobat Seni semua, barangkali kita perlu jelaskan hal-hal terkait teknis administratif pendaftaran mahasiswa baru ya. Namun sebelumnya tentu kita sampaikan bahwa proses administrasi penerimaan mahasiswa itu tentu mengikuti proses secara nasional. Apakah penerimaan mahasiswa itu melalui jalur SMBP, jalur SMBT, maupun jalur mandiri nantinya. Nah, dari semua proses itu kita tentu melaksanakan sistem registrasinya lanjutan dari proses nasional. Yang pertama tentu mahasiswa akan diumumkan lulusnya melalui akun mahasiswa, akun calon mahasiswa masing-masing. Dan setelah diumumkan secara nasional, nanti kita juga akan melakukan pengumuman melalui keputusan rektor bahwa mahasiswa yang diterima melalui T3 jalur tadi dan kita tetapkan dengan surat keputusan rektor. Pengumuman secara resmi itu tentu akan kita sampaikan melalui informasi di media yang resmi. Dalam hal ini kita menggunakan website isi Padang Panjang, dapat diakses melalui isipadangpanjang.co.id. Nah, surat keputusan rektor tentang penerimaan mahasiswa baru yang ditetapkan melalui jalur SMBP, SMBT, dan jalur mandiri. Nah, setelah itu baru kita masuk kepada proses registrasinya. Nah, barangkali kita lanjutkan. Proses registrasi mahasiswa di isi Padang Panjang kita sudah menggunakan sistem
informasi akademik yang terintegrasi, di mana kita pada saat ini menggunakan sistem Cevima Platform, atau di sistem akademiknya kita kenal dengan Siakat Cloud. Jadi mahasiswa yang sudah dinyatakan diterima melalui diisi Padang Panjang itu Mendapatkan dapat akun ya? mengakses Siakat Cloud melalui laman isi Padang Panjang .siakatcloud.com. Itu prosesnya. Jadi kalau dipikir-pikir dari ini masuk jadi mahasiswa baru ya Pak ya, ini lebih memudahkan sebenarnya. Iya. Karena terintegrasi juga dengan berbagai platform ya Iya. untuk mahasiswa baru. Nah, sebelum menjadi registrasi tadi ya Pak ya, mungkin kita terlupa apa syarat yang harus disiapkan oleh Sobat Seni ketika mungkin sudah terdaftar ya menjadi mahasiswa isi Padang Panjang. Nah, langkah awalnya mungkin Pak. Baik, Mbak Ibni. Syaratnya. Jadi Sobat Seni semua, calon mahasiswa isi Padang Panjang, setelah kita lakukan proses registrasi, calon mahasiswa sudah dapat masuk ke dalam sistem Siakat Cloud kita, di mana untuk masuk ke dalam sistem Siakat Cloud itu lebih mudah, dapat menggunakan akun dan masuk melalui dengan password tanggal lahir. Ya, itu sudah bisa masuk ke Siakat Cloud kita. Nah, setelah masuk ke Siakat Cloud, kita akan dipandu melalui sistem yang terintegrasi melalui laman pendaftaran dari mahasiswa baru. Tentu sebelum melakukan pendaftaran itu, Sobat Seni semua perlu mempersiapkan dokumen-dokumen yang penting untuk kita upload melalui sistem informasi akademik kita. Di mana yang pertama, Sobat Seni semua calon mahasiswa baru itu disiapkan dulu scan kartu keluarganya. Kartu keluarga. Kartu keluarga. Kemudian yang kedua, bisa pastikan di-scan, ada ya namanya pastikan di kartu keluarga ada. Ya betul Mbak Ini. Nah, kemudian yang kedua, identitas diri. Ada boleh gunakan KTP, SIM maupun kartu pelajarnya. Boleh Kemudian salah yang satu ketiga, ya Pak ya? boleh salah satunya. Dan yang ketiga, scan bukti kelulusannya. Surat keterangan lulus dari sekolahnya. Mungkin kalau siswa kenalnya SKL gitu. SKL. Tapi walaupun demikian, ada sih beberapa sekolah yang memang SKL-nya terlambat untuk dikeluarkan karena proses penetapan kelulusan belum ditetapkan oleh sekolah. Silakan dilengkapi dulu bagian yang lain, nanti kita menyusul pada setelah SKL-nya diterima dikeluarkan dan gitu. di-upload kembali seperti itu. Kemudian surat keterangan penghasilan. Surat penghasilan itu ada dua yang kita minta. Pak ya? Dua orang tuanya harus mempunyai surat keterangan penghasilan. Surat keterangan penghasilan ayah dan surat keterangan penghasilan ibu. Nah, itu mesti dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan surat keterangan itu. Bisa kelurahan, wali nagari setempat. Tetapi untuk orang tua yang bekerja pada lembaga pemerintah, PNS, BUMN, BUMD, dan pegawai swasta itu dapat menggunakan slip gaji, Mbak. Oh gitu. Slip Tapi gaji kalau ada bulan orang tua terbaru. yang tidak bekerja gitu Pak, ada ibu rumah tangga mungkin, Ya. itu cara mengatasinya? Ya, dalam perhitungan kita dokumen registrasi itu kita gunakan untuk perhitungan dari penetapan uang kuliah mahasiswa, potensi kemampuan ekonomi dari seorang mahasiswa. Oh berarti boleh salah satu ya, bapak atau ibu mungkin ya Pak? Atau dua-duanya? Semestinya kedua-dua memang kita harus buat surat keterangan penghasilan. Dan kalau orang tua perempuannya tidak bekerja, itu bisa dibuatkan tidak ada penghasilan. Oh itu yang mengeluarkannya adalah? Di kelurahan, kelurahan. ya bisa di nagari setempat. Oke. Kemudian apalagi proses selanjutnya? Apakah masuk ke pembayaran UKT atau lainnya? Silakan Pak. Baik Mbak Ibni, jadi Sobat Seni semua, ada dua hal sebenarnya yang perlu kita sampaikan di sini. Yang pertama tadi calon mahasiswa sudah mempersiapkan berkas. Itu diupload ke dalam sistem informasi akademik kita. Tetapi bagi mahasiswa yang
eh, mendaftar melalui jalur KIPKA, ini mempunyai syarat Oh, tersendiri beda lagi ya, Pak ya? Ya, Oh, begitu, Mbak. gitu. Ini. Tadi reguler ya? Reguler. Kalau KIPKA itu alurnya bagaimana, Pak, Nah, untuk untuk registrasi? mahasiswa KIPKA, di samping mempersiapkan berkas yang kita sebutkan tadi, Oh, tetap mahasiswa KIPKA ya, tetap perlu? mahasiswa KIPKA kita harapkan menyiapkan dokumen tambahan. Seperti? Dokumen tambahan khusus bagi calon KIPKA itu, satu adalah kartu peserta KIP kuliahnya bagi yang memiliki ini. Kemudian kartu KIP sekolah atau terdaftar di DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, atau sebagai peserta P3KE. Ini P3KE ini penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Nah, kemudian atau setidaknya memiliki surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat. Dari kelurahan ya, Pak ya? Kemudian di samping itu mesti disiapkan foto rumah tampak depannya. Kemudian ada rumah kita ya, Pak ya, bukan rumah tetangga. Bukan rumah tetangga. Bukan rumah tetangga. Jadi ada juga sih yang mempunyai tinggal di rumah nenek, tinggal di rumah saudara, tinggal di rumah, tetapi dia memiliki identitas yang lain. Silakan saja foto di mana tempat kita tinggal itu. Nanti kita akan seleksi untuk proses penetapan KIP kuliahnya. KIP kuliah. Ya, kemudian ada foto juga rumah bagian ruang tamu, ruang dapur, dan foto seluruh anggota keluarga. Foto seluruh anggota keluarganya juga itu ya. dokumen yang harus tambahan khusus untuk calon penerima KIPKA yang harus diupload di sistem informasi akademik kita. Oke. Jadi kurang lebih sama ya dengan syarat tahun sebelumnya atau ada perubahan, Pak? Tidak ada perubahan. Kita sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan informasi ini akan kita buatkan dalam informasi registrasi mahasiswa baru. Dan itu akan kita sampaikan kepada calon mahasiswa yang akan mendaftar di Siakat Cloud kita. Nah, kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan berkas, pemberkasan, nanti kita akan tetapkan mahasiswa dengan surat keputusan rektor bahwa mahasiswa yang kita tetapkan sudah diterima dan sudah ditetapkan uang kuliah tunggal bagi mahasiswa itu. Nah, artinya Sobat Seni semua yang tidak melakukan pemberkasan dan itu sudah kita anggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa yang diterima melalui salah satu jalur itu, apakah SMBP, SMBT atau Mandiri. Jadi tidak ada yang tidak memberkas ya. Iya. Ini juga jadi catatan ya mungkin ya Pak Ben, kalau sudah jadi mahasiswa itu memang nggak ada lagi yang teleponin gitu ya. Mungkin kalau jadi siswa kita masih diteleponin gurunya, kok belum upload dan lain-lain. Tapi kalau udah jadi mahasiswa, ya kita yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Halo Sobat Seni, balik lagi di Road to SMPMB 2025, isi Padang Panjang diisi masa depanmu. Dan kita masih bersama Bapak Kepala Biro kita, dan juga kita sudah kedatangan tamu yang tadi di-spill ya. Ini siswa berprestasi yang ternyata juga memiliki prestasi di bidang seni. Nah, kita sapa dulu, namanya sudah entertain sekali ya. Ini Jason Marcelino. Halo Jason. Halo Kak. Iya, kalau boleh tahu, ini memang ada catatan di sini, bidang prestasinya di bidang seni. Nah, nanti kalau mau kuliah itu sudah menetapkan pilihan atau masih galau, Jason? Sudah menetapkan rasanya Kak. Sudah menetapkan pilihan. Boleh di-spill pilihannya di mana? Pilihannya tetap diisi Kak, diisi Padang Panjang. Oh, diisi Padang Panjang, isi banyak nih. Makanya kita tanya dulu ya Pak Ben ya, diisi Padang Panjang. Oke, diisi Padang Panjang udah didengerin Pak Ben juga. Mana tahu abis ini oke, ACC gitu. Enggak juga ya Pak ya? Iya, betul ini. Jadi sudah pilih isi Padang Panjang, kenapa? Karena dekat dari rumah biar dekat sama mama papa atau gimana gitu? Itu memang alasan pertama mesti isi Padang Panjang Kak. Alasan keduanya memang minat Jason sendiri Kak. Mesti isi Padang Panjang karena dari kecil memang Jason ini suka musik karena papa juga pemusik juga kan. Musisi ya? Iya musisi lumayan.
Jadi ketika lihat papa main musik, terus termotivasi untuk mau kuliah di bidang Terus musik dan bidang seni. musik Ya. ya. Terus Oke. dulu juga pernah sih bantuin mahasiswa isi Mm-mm. untuk TA-nya dari jurusan karawitan pernah musik, TV film untuk nolongin TA-nya. Jadi Oh, dari melihat kakak-kakak dan abang-abang yang lagi TA itu termotivasi lah jadinya mau termasuk untuk masuk podcast isi. ini kali ya Oh kayaknya. iya. Iya, betul-betul. Kemarin juga habis dapat penghargaan ya Iya, dari Prodi Karawitan ISI Padang Panjang. Itu betul boleh Kak. tahu kegiatan apa yang Jason ini ikut Ji- sertakan? jadi kemarin nih HMJ Karawitan ngadain Hmm. acara musik tradisional, salah Kak. Hmm. Jadi diadakan untuk lombanya tingkat Sumbar dan Riau nggak salah. Hmm. Jadi Yesen di sekolah juga diundang dari ISI. Hmm. Jadi kami udah latihan selama sebulan dan alhamdulillahnya Pak dapat juara 2 untuk di Benar. cabang tradisional. Iya, ini udah jadi catatan juga mungkin di sekolah ya, untuk semakin mulus jalannya Jason ke ISI Padang Panjang. Nah, kalau untuk berhubung Pak Biro ada di sini, Yap. kalau mahasiswa ataupun calon-calon mahasiswa ISI Sobat Seni yang berprestasi itu Pak, ada Ya. kemungkinan tidak beasiswa yang selain KIP mungkin ada, Ya. boleh di-spill nggak Pak? Baik, jadi begini, untuk proses beasiswa tentu di samping beasiswa yang disediakan oleh pemerintah ya melalui KIP kuliah, kita juga mendapatkan beasiswa dari pemerintah daerah. Hmm. Nah, apakah dari pemerintah daerah asal mahasiswa itu? Hmm. Nah, kemudian juga tentu kita mendapatkan dari lembaga-lembaga mitra, Hmm. bisa saja lembaga perbankan, Basnas, kemudian lembaga lainnya melalui paguyuban lain, dan kita tentu berupaya mengambil beasiswa dari lembaga-lembaga pemberi mahasiswa dengan sebaik-baiknya. Oke. Jadi ini juga catatan buat Jason juga ya, ternyata banyak nih beasiswa di ISI. Jadi semakin semangat lah untuk ke Ya. ISI ya Pak Ben ya. Oke, nah dari Jason sendiri karena kita juga bersama Bapak Kepala Biro, mungkin ada pertanyaan atau masih bingung kegalauan terkait dengan bagaimana studi lanjutannya, boleh ini. Iya, ya. Hmm. Ada sih Pak satu pertanyaan yang Ya. mau saya pertanyakan Pak. Jadi kan Jason mau jadi mahasiswa baru di sini Pak. Ya. Jadi pertanyaan Jason ini gimana sih gambaran UKT di ISI Padang Panjang Pak? Apakah mahal atau gimana Pak? Oh Siap, tentu. Baik. Nah, perlu kita jelaskan kepada Sobat Seni semua ya, bahwa penetapan UKT itu yang namanya uang kuliah tunggal itu melalui mekanisme subsidi sebenarnya dari yang kuat kepada yang lemah gitu. Agar Secara semuanya ekonomi. ini ya, Pak Jadi ya. UKT itu memang ditentukan secara beragam berdasarkan kemampuan ekonomi dari calon mahasiswa itu. Makanya penting untuk melakukan pemberkasan di awal supaya kita jelas menentukan tepat UKT si A diberikan sesuai dengan kemampuan ekonomi dari orang tua itu. Nah, tentu yang pasti kami sampaikan bahwa UKT di ISI Padang Panjang itu tentu ya terjangkau lah untuk calon mahasiswa kita ya. Itu UKT terendah kita bisa sampai 500.000 pada level 1-nya, UKT tingkat pertamanya. Dan itu bertingkat sampai level 8-nya. Oh, level 8 ya Pak ya? ya? Betul sekali. Oke. Jadi yang pasti UKT kita terjangkau lah untuk calon mahasiswa yang ingin bergabung di ISI menjadi ya, Pak ya? kuliah di ISI, dan tentu saja tidak bayar uang kuliah dengan yang biaya terjangkau, tentu berkualitas seperti itu. Oke, jadi nggak ragu lagi ya Jason ya, kalau masalah UKT aman kata Pak Ben. Nanti kalau ternyata nggak aman, cari aja Pak Ben. Di ISI gitu ya. Ini UTBK-nya mau di mana rencana? Di ISI juga, kalau Di misalkan ISI dapat kan. UTBK Pak. Iya. Karena kita 10 hari ya Pak ya, Ya, UTBK-nya. betul sekali. Ya mending diisi aja, Lebih karena dekat. lebih pasti, ya, Iya. lebih dekat juga. Baik, tak terasa ya Pak ya, sudah di ujung episode kita di kali ini ya. Tentunya masih ada episode-episode selanjutnya dan kita akan bahas seputar
perjalanan menuju SPMB 2025. Tapi sebelum itu kita minta dulu closing statement dari Bapak Kepala Biro dan juga Jason, mungkin ajakan buat teman-teman kelas 12 jangan ini lagi, jangan bingung lagi, jangan galau lagi buat menentukan pilihan ataupun jangan terlewatkan tanggal penting ya Pak ya pastinya gitu. Oke, silakan Pak Kepala Biro. Baik Sobat Seni semua, secara administrasi, registrasi dan lain sebagainya, masuk kuliah itu semakin mudah. Dengan teknologi mempermudah dan sampai jumpa di isi Padang Panjang. Sampai ketemu sama Pak Ben. Sampai ketemu sama Pak Ben. Iya, kalau dari Jason ini gimana ngajakin teman-teman buat ayo semangat, nggak galau, nggak takut gitu ya? Silakan. Oke Kak. Baik, mungkin closing statement dari Jason. Sebagai generasi muda pencinta seni, kita memiliki peran penting untuk mengembangkan wawasan dan melestarikan seni. Isi Padang Panjang memberikan peluang besar untuk kita, musisi muda, untuk mengembangkan kreativitas, mengembangkan wawasan, dan juga memberikan kesempatan untuk kita berkarya. Oleh karena itu, mari sama-sama teman-teman kita manfaatkan kesempatan itu untuk bergabung di Isi Padang Panjang. Dengan seni, wujudkan kreativitas tanpa batas. Oke. Wah, ini udah 80% jadi mahasiswa isi kayaknya ya Pak ya. Oke, Sobat Seni, kita sudah selesai di episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya, tentunya bersama teman-teman dari sekolah-sekolah lain mungkin ya, di beberapa kota kita akan tur juga. Terima kasih untuk kru yang bertugas hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Ingat, selalu ada ruang untuk kreasi, terus melangkah dan diisi masa depanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.